Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wal baiti sya'ilil alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Syekh Imam Arifillah Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Katasawa Ruha wa Nawara Dariha wa Nafa'ana wa Muslimin bi ulmi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Khatibusan Asyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Khatibusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin. Wa ammal khaslatus saniyati allati wa ammal khaslatus saniyatu allati tujibu taqdimal ilmi wa hiya annal ilma an-nafi'a yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatihi. Qala Allah ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lanjutannya yang kemarin. Perkara yang kedua yaitu menetapkan atau mendahulukan ilmu. Kenapa kok mendahulukan ilmu? Perkara ini menjelaskan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu bisa membuahkan ketakutan kepada Allah. Ketakutan yang berlebihan kepada Allah. Seperti apa? Seperti dahulunya Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya sebagian daripada hambanya Allah yang dimana berupa ulama itu takut kepada Allah. Adzalika qaulnya itu maksudnya adalah sesungguhnya seorang yang tidak mengetahui kebenaran pengetahuan atau mengetahui makrifat kepada Allah, maka seseorang tersebut tidak akan memiliki ketakutan sama sekali, sebenar-benarnya takut kepada Allah. Dan seseorang itu tidak bisa mengagungkan kepada Allah sebenar-benarnya keagungannya Allah, dan memuliakan Allah, tidak bisa mengagungkan sebenar-benarnya keagungan, sebenar-benarnya kemuliaan Allah. Wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi lam yahabahu
lam yahabahu haqqa mahabatihi wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi wa haramtihi apa napa wa kharmatihi wa haramtihi wa haramatihi haqqa ta'zimi wa haramatihi fabil ilmi ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yahabuhu fasyara al-ilmu yuthmiru ta'ati. Maka dengan ilmu seseorang itu bisa mengetahui dan bisa memuliakan Allah dan bisa menjadikan dia takut. Maka nantinya ilmu itu bisa menjadikan membuahkan suatu ketaatan. Dengan keseluruhnya taat. Dan ilmu itu bisa mencegah daripada maksiat dengan keseluruhannya maksiat atas daripada taufiknya Allah. Walaysa wara'a hadzaini maqsidun lil 'abdi. Bukan itu dicetak daripada tidak ada di belakangnya dua perkara ini pengerjakan taat dan menjauhi maksiat itu tidak ada sama sekali. Maksud tujuan ibadah dengan ibadah kepada Allah kecuali dengan ilmu. Walaysa wara'a hadzaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membelakangi dua perkara ini. Maksud dua perkara ini tatkala menjalankan perbuatan taat, menjauhi maksiat, itu tidak ada maksud yang ada lagi di belakangnya ini. Tujuannya ibadah ini adalah menjalankan taat dan menjauhi maksiat. Itu aja. Tujuan ibadah itu adalah menjalani taat dan menjauhi maksiat. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallah ya salika tariqil akhirati awwala kulli syai'in. Allahu waliyut taufiqi bi fadlihi rahmatihi. Maka tetapkanlah pada diri kalian semua dengan ilmu. Semoga Allah memberikan petunjuk. Hei, orang yang mencari atau sedang menuju jalannya akhirat, yang dimana itu adalah awal dari semuanya sesuatu. Allah itu waliyut taufik, yang menguasai atas taufiknya dengan keanugerahannya, dengan rahmatnya. Wala'allaka an taqula qad waradal khabaru an sahibis syar'i. Seakan-akan kamu itu mengucapkan pada kabar atau hadis yang telah diberlakukan daripada sahibis syar'i. Sholawatullah wasalamuhu. Sholawat kepada Allah, keselamatan dari Allah atas kepada Nabi kita. Nabi telah berkata, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Fama al ilmu alladzi talabahu
farbun lazimun wa ma al-haddul ladzi la budda lil 'abdi min tahsilihi fi amril ibadati. Maka apa ilmu yang bisa mencari ini pertanyaan ini. Pertanyaan. Apakah benar ilmu yang kamu cari itu adalah kefarduan yang lazim, kefarduan yang tetap? Dan apa batasannya bagi hamba itu telah bisa menghasilkan suatu ilmu dalam tujuan ibadah? Bagaimana ada ketetapan? Apa sih dampaknya? Apa sih bisa dibuktikan dengan apa? Ilmu itu ada suatu fardu yang lazim. Fa'lam annal uluma allati talabahu farbun fil jumlati salasatun ilmu tauhidi wa ilmu sirri a'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi wa ilmu syari'ati. Ketahuilah bahwasanya beberapa ilmu yang kamu cari itu adalah fardu wajib pada suatu kalangan makhluk yang dimana itu berupa 3 macam. Satu, ilmu tauhid, dan yang kedua adalah ilmu sirri, ilmu yang tidak tampak atau rahasia. Maksud aku, kata musonib, aku menghendaki daripada ilmu sirri itu adalah sesuatu perkara yang ada hubungannya dengan hati, di mana keadaan hatimu tatkala ibadah, di mana keadaan hatimu tatkala kamu bersosial dengan orang lain, di mana tatkala hatimu ini selalu riya, selalu sombong. Itu adalah ilmu sirri. Wa masa'ihi, dan beberapa perlakuan atau kegiatan qalb atau hati. Kalau hati itu sudah maju, kalau hati sudah ada rasanya tidak rela, tidak suka, mengungkit-ungkit, menggunjing dan lain-lain. Wal ilmu syari'ati, dan yang ketiga yaitu ilmu syariah, ilmu fikih, syariah agama dan lain-lain. Wa amma hattu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farbu min ilmi tauhidi miqdaru ma ta'rifu bihi usulat dini. Batasannya adanya kewajiban bagi semua orang yang 3 tadi adalah ilmu yang bisa kewajibannya ini menentukan daripada ilmu tauhid. Saya ulangi lagi, batasan bagi orang semua yang diwajibkan untuk mencari ilmu adalah ilmu yang ditentukan atas kewajibannya, yaitu dari ilmu tauhid. Ini wajib. Kenapa kok wajib? Karena bahwasanya ilmu tauhid itu puncak atau awal atau tempat awal dari mana kamu ini mengetahui pokok-pokoknya agama. Apa sih miqdar itu? Miqdar adalah apa sih tempat itu? Tempat yang awal itu apa sih? Wa huwa annalaka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basyiran wahidan la syarika lahu muttasifan bisifatil kamali munazzahan anin nuqsani. Tempat awalnya, kenapa kok dikatakan tempat awal sih ilmu tauhid ini? Karena
ilmu tauhid ini sesungguhnya engkau ini, Allah ini, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, maha kuasa, maha menghendaki, maha menghidupkan, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, maha satu yang tiada tandingnya, yang tidak ada sekutunya sama sekali, yang mensifati dari beberapa sifat kesempurnaan, yang mensifati dengan sifat kesempurnaan, yang dibersihkan atas kekurangan, itulah adalah sifat tauhid. Itu adalah sifatnya Tuhan kita. Itu adalah ilmu tauhid yang harus dikenalkan kepada anak kita, tetangga kita. Yang paling awal adalah ilmu tauhid. Karena apa? Karena dia harus tahu dulu siapa Tuhannya. Wazawali wa dalalatil khudusi munfaridan bil qidami an kulli muhtithin. Jese atau Finandiki. Oh, atafe wan an-nuqsani. Allah ini maha satu, tidak ada sekutu baginya, yang dibersihkan atas kekurangan, yang dibersihkan dari kekurangan, dan dibersihkan daripada turunnya kekuasaannya, dan beberapa perkara-perkara atau petunjuk-petunjuk yang baru datang, atau perkara-perkara yang ada kesekutuannya dengannya, yang menyendiri terdahulu daripada setiap yang baru datang. Itulah sifatnya Allah. Mungfaridan ini ataf yang mutasifan munazzahan munfaridan. Jadi wazawali ini ataf an-nuqsani. Jadi maksudnya gini, Allah ini maha satu, tidak ada sekutu baginya, dan dibersihkan daripada kekurangan, dan dibersihkan daripada temurunnya kesekutuannya, dan dibersihkan daripada perkara-perkara yang baru datang, seperti yang bisa sampai menyekutukan Allah. Sifatnya Allah ini adalah juga disendirikan terdahulu daripada perkara yang baru datang. Wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, as-shadiqu yang jujur pada perkara yang telah Nabi datang daripada Allah, ataqaddasa, dan maha suci, dan Allah maha suci Allah, afima waroda, dan perkara yang telah diberlakukan atas lisannya Nabi, yang dimana itu ada suatu perkara-perkara akhiratnya. Semua masa ilun, semua masa ila, semua masa ili, semua masa ilun,
Fi sya'airis sanati tajibu ma'rifatuha. Kemudian ada beberapa masalah tanda-tandanya tahun yang wajib kamu ketahui. Dan takutlah kamu tatkala kamu membuat perkara baru pada agamanya Allah, perkara yang tidak bisa datang, yang tidak bisa disamakan dengan kitab, dan perkara yang tidak ada bekas sama sekali daripada kitab, yang bisa jadi itu salah, maka kamu ini berada pada kebesaran adanya kekhawatiran. Maksudnya gimana? Ada beberapa masalah tanda-tandanya tahun yang wajib kamu ketahui. Takutlah kamu untuk membuat model baru pada agamanya Allah, pada perkara yang tidak bisa kitab itu cocokkan dengan itu, berarti keluar dari syariat. Wala asra fatakuna ma'allahi subhanahu ala a'zami khabarin, dan tidak ada bekas sama sekali kalau kamu membuat model baru itu berupa daripada tuntunan atau tinjauan yang dulu, kitab yang dulu, maka kamu ini berada pada kebesaran kekhawatiran. Janganlah kamu membuat model seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.